Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, di saat Sanno meminta timeout, kedua pelatih dari kedua tim mengubah strateginya masing-masing. Pelatih Domoto menjadikan Kawata Mikio sebagai pusat serangan. Sementara di sisi Shohoku, pelatih Anzai menunjuk Hanamichi Sakuragi sebagai pemain kunci. Saat waktu timeout habis, di tengah lapangan, Sakuragi dan Mikio bertemu dan saling bertatapan dengan penuh determinasi dan intimidasi. Saat pertandingan berlanjut, bola dipasing ke arah Mikio, sementara Sakuragi berusaha menghadang pergerakannya. Namun, keseimbangan Sakuragi goyah akibat dorongan Mikio, menyebabkan si tubuh raksasa itu berdiri bebas tanpa hadangan, dan berhasil menjaringkan bola masuk ke dalam ring. Sakuragi yang geram dan merasa tertantang, akhirnya bersiap melakukan serangan balasan ke daerah pertahanan tim Sanno. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Bayangan masa lalu berkelebat di benak Sakuragi. Dalam kesunyian pikirannya, suara lembut tapi tegas dari pelatih Anzai menggema, memutuskan Sakuragi menjadi penyerang. Mendengar pernyataan pelatihnya, kebanggaan membuncah di dadanya. Hanamichi Sakuragi, sang jenius bola basket, dipilih sebagai ujung tombak Shohoku. Namun, euforia itu seketika runtuh saat pelatih Anzai melanjutkan, Sanno juga memiliki serangan yang kuat. Gambaran tubuh raksasa Mikio Kawata terlintas di pikirannya, benteng kokoh yang menjadikan Sanno tak tertandingi di bawah ring. Shohoku harus mampu menembus tembok ini. Pelatih Anzai menoleh ke arahnya, matanya menyelidik, sembari melempar pertanyaan apa yang Sakuragi miliki, yang tidak dimiliki Sanno. Sakuragi menyipitkan mata, perasaan ragu menyebabkan kata-katanya tersendat. Dengan ucapan terbata-bata, ia mengakui dirinya mempunyai kehebatan dan keberanian. Namun, sebelum keyakinannya terbentuk sepenuhnya, pelatih Anzai menyela dengan tenang namun tajam. Menyatakan keunggulan Sakuragi, bukan itu. Tetapi keunggulannya adalah kecepatan dan lompatan tinggi. Seketika sorotan matanya menjadi tajam, sesuatu dalam dirinya tersentak. Dia menyadari bahwa dirinya bukan hanya sekadar berani, dia punya sesuatu yang Sanno tidak miliki. Pertandingan kembali bergulir. Di tengah sorak-sorai penonton, Sakuragi berdiri berhadapan dengan Mikio. Tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya tekad membara. Pandangannya menantang, seolah menyatakan, dirinya tidak akan kalah dari sang raksasa Mikio. Sementara itu di bangku cadangan, rekan-rekan Shohoku menggenggam harapan. Sakuragi harus mampu mengandalkan kecepatannya. Ia sudah mengingat sesuatu, betapa selama latihan, meskipun lebih tinggi, Sakuragi selalu kalah dari Miyagi. Si mungil itu mampu merebut bola darinya dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, sementara Sakuragi tak pernah bisa melakukan hal yang sama pada Miyagi. Para pemain Shohoku mulai memahami pola pikir Sakuragi. Dia selalu bertarung lebih baik saat berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Semakin besar tantangan, semakin membara semangatnya. Sebaliknya, jika lawan yang dihadapinya biasa-biasa saja, maka permainan Sakuragi pun menjadi tidak berkembang, bahkan terkadang lebih buruk. Di tengah gemuruh sorak-sorai, Sakuragi berdiri tegak, menatap Mikio dengan percaya diri yang menggelegar. Sedikit pun, tidak ada rasa gentar di matanya. Mikio bukanlah tembok yang tak tergoyahkan, melainkan hanya batu besar yang menunggu untuk dipindahkan. Di bangku cadangan, rekan-rekannya berteriak penuh semangat. Mereka tahu, Sakuragi harus memainkan kelebihannya. Kecepatan, lompatan, dan kelincahan, itu adalah kunci untuk menjatuhkan raksasa di depannya. Tapi Sakuragi punya rencana lain dalam pikirannya. Keberanian yang telah memenuhi dadanya, memutuskan dirinya tidak akan menghindari adu kekuatan. Dia akan menantang Mikio secara langsung. Tatapan matanya menyipit, penuh keyakinan. Saat bola berada di tangannya, Mikio segera menempel ketat, tubuh raksasanya menutupi setiap celah. Dua kekuatan mulai bertarung dalam jarak yang semakin rapat. Sakuragi mengerahkan seluruh tenaganya, bahunya menghantam dada Mikio, sementara kakinya mencengkeram lantai dengan kokoh.
Dorongan pertama Mikio bergeming, tetapi tidak sepenuhnya stabil. Pada dorongan kedua, napas berat terdengar, sementara otot-otot menegang. Dan akhirnya, pada dorongan ketiga, tubuh Mikio bergerak ke belakang. Gemuruh di tribun meledak, saat menyaksikan Sakuragi telah mengguncang sang raksasa Sano. Suara peluit mendadak menggema di tengah arena, dan sejenak waktu terasa membeku. Mata para pemain Shohoku melebar, tubuh mereka menegang. Seketika, satu pertanyaan menggantung di udara, apakah Sakuragi kembali melakukan pelanggaran fatal? Wasit mengangkat tangan, memberi isyarat, pelanggaran traveling. Sakuragi terperanjat, wajahnya menegang. Protes membuncah di dadanya, bagaimana mungkin, kakinya bahkan tak bisa bergerak sedikit pun, terhimpit tubuh raksasa Mikio. Namun, sebelum sempat melontarkan keberatannya, sebuah tangan besar menyergap dari belakang. Sebuah pukulan keras mendarat di kepala Sakuragi. Kado spesial dari Akagi, berupa kue hantaman keras yang menggema hingga bangku cadangan. Rekan setimnya tak tinggal diam, mereka mengepungnya, dan memprotes keras kebiasaannya yang terus memaksakan duel kekuatan melawan Mikio, seakan melawan tembok baja. Di tengah kericuhan itu, Kogure mendekat, meredam bara di dada Sakuragi dengan tatapan teduh. Isyaratnya jelas, menyuruh Sakuragi kembali ke pertahanan. Sementara itu, Akagi tetap menatapnya dengan sorot mata yang syarat dengan dua hal, kekesalan dan harapan agar dirinya mampu mengemban tugas yang diberikan oleh pelatih Anzai. Bola kembali berada di tangan Sano. Mikio, bagaikan raksasa yang sadar akan kekuatannya, langsung memposisikan diri di depan Sakuragi. Seketika, pergerakan Sakuragi tersendat, kakinya tercekat, dan napasnya memburu. Di hadapan Sakuragi, Mikio seperti gunung yang tak tergoyahkan. Sorak-sorai di tribun semakin menggema. Di antara suara riuh, terdengar bisikan-bisikan tajam, strategi Sano sangat jelas, menjadikan Mikio ujung tombak mereka. Postur dan kekuatannya, menjadi senjata yang nyaris tak terbendung. Dari kejauhan, Mitsui menatap geram ke arah Sakuragi. Rahang mengeras, dan tangannya mengepal. Sakuragi harus bergerak, menerobos, dan mampu mengunci pergerakan Mikio. Namun, tubuh merah itu tetap tertahan, terkunci di bawah bayang-bayang lawannya. Di bangku cadangan, Rukawa menyipitkan mata, diam tapi tajam. Pandangannya seperti pisau yang menusuk, menganggap Sakuragi gagal mengemban tugas dari pelatih Anzai. Di sisi lain lapangan, Fukatsu membaca situasi dengan tenang. Pandangannya mengunci tangannya yang hendak mengumpan tajam mengarah ke Mikio. Tapi di hadapannya, seorang sosok kecil melesat bagaikan kilat, Miyagi mencoba menggagalkan passingnya. Di belakangnya, Akagi masih terpaku pada satu hal, Sakuragi, yang belum mampu keluar dari cengkeraman raksasa di hadapannya. Di tengah lapangan yang dipenuhi ketegangan, Akagi melangkah maju, matanya tertuju pada Fukatsu yang menggiring bola dengan penuh kendali. Ia membaca gerakan Fukatsu yang hendak mengirim umpan ke Mikio. Secepat kilat, Akagi bergerak, mencoba memotong jalur passing. Namun, dalam sekejap, rencana itu buyar. Bola tak meluncur ke Mikio, melainkan ke arah Kawata, yang diam-diam berdiri tepat di belakang Akagi. Jebakan sempurna yang dibuat Kawata membuat Akagi tersentak, namun belum sempat Akagi bereaksi lebih jauh, sebuah umpan kilat kembali dilepaskan, dan kali ini benar-benar menuju Mikio. Dengan tubuh raksasanya, Mikio menangkap bola dengan sempurna, tanpa celah. Sorak penonton pecah, terpukau oleh harmoni permainan Sano yang begitu tajam dan efektif. Tanpa ragu, Mikio mengangkat bola, bersiap melakukan lemparan. Namun bola meleset, hanya menyentuh bibir ring. Di sela-sela kekacauan, Sakuragi, yang berhasil lepas dari tekanan Mikio, melesat bagai kilat. Matanya terkunci pada bola yang memantul di udara, rebound adalah miliknya. Ia bersiap melompat, di saat tubuhnya melewati Mikio, tangan terentang siap menguasai bola. Tapi sebelum ia menyentuhnya, sebuah bayangan lain bergerak lebih cepat. Kawata, dengan kekuatan penuh, melompat dan menguasai rebound lebih dahulu. Dan tanpa memberi celah, ia menghantam bola ke dalam ring dengan dunk yang mengguncang lapangan. Dan Kawata begitu menggelegar membuat para pemain Shohoku dibuat terpana saat melihatnya. Bahkan Akagi dengan mata membelalak, seolah tak percaya Kawata berhasil keluar dari penjagaannya, tanpa disadarinya. Papan skor menunjukkan 19-18. Suara penonton menggema, membuncah memenuhi seisi stadion. Gelombang teriakan dan tepuk tangan menyatu dalam irama yang mendebarkan.
Nama Sanno diteriakkan berulang kali, bergemuruh seperti badai yang semakin membesar. Di tengah lapangan, Mikio menunduk, wajahnya diliputi penyesalan. Ia mengucapkan permintaan maaf kepada Kawata atas lemparannya yang gagal. Namun, dengan tatapan tajam dan nada tegas, Kawata tidak menggubrisnya. Tanpa ragu, ia menyuruh adiknya kembali ke pertahanan, seolah tak ada waktu untuk meratapi kesalahan. Bagi pendukung Sanno, Mikio adalah pahlawan yang membawa harapan. Keberadaannya di lapangan menjadi titik balik. Dengan tubuh raksasanya, ia meredam perlawanan Shohoku, memantapkan dominasi Sanno. Seiring langkahnya yang semakin mantap, Sanno mulai mengejar ketertinggalan, sedikit demi sedikit mengikis keunggulan lawan. Sorakan para pendukung Sanno semakin menggelegar, menembus batas-batas tribun. Nama tim mereka terus bergema, mengalir seperti arus liar yang semakin kuat. Begitu dahsyatnya teriakan itu hingga pendukung Shohoku pun perlahan hanyut, terbawa dalam arus euforia yang mendukung lawan mereka. Di bangku cadangan, para pemain Shohoku tertegun. Mereka membisu, tak percaya pada atmosfer yang begitu mencengkeram. Riuhnya sorakan membelah udara, menusuk hati mereka dengan kenyataan pahit. Di lapangan, para pemain Shohoku merasakan getaran yang sama, kengerian yang lahir dari suara penonton yang kini terasa seperti gelombang ombak yang siap menelan mereka. Sorakan yang menggema ini menanamkan satu pemikiran dalam benak mereka. Sanno adalah raksasa yang dielulukan, sementara Shohoku yang berada di tengah badai sorakan, mereka merasa seperti tim kecil yang asing, dan tak populer, dan nyaris terlupakan. Sorakan menggema di seluruh arena, riuh rendah menyelimuti atmosfer pertandingan. Namun bagi Rukawa, suara itu hanya menjadi latar belakang yang tak berarti. Matanya tajam, dingin, dan penuh determinasi. Ia ingin membungkam mereka, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan aksinya. Rukawa bangkit, langkahnya tegas menuju pelatih Anzai. Namun sang pelatih, dengan ketenangan yang khas, tetap tak bergeming. Diamnya adalah keyakinan bahwa Sakuragi akan menyelesaikan tugasnya dengan caranya sendiri. Di tengah lapangan, Miyagi mengerutkan dahi. Kekesalan tersirat jelas di wajahnya. Dalam benaknya, ia ragu, Sakuragi, yang ceroboh dan sembrono, tak mungkin menjalankan rencana ini dengan baik. Namun sebelum ia sempat meluapkan pikirannya, Akagi menahannya. Tatapan Akagi tertuju pada Sakuragi. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda pada diri Sakuragi. Mata itu tidak lagi dipenuhi kebingungan atau sikap impulsif, melainkan kobaran tekad yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kemarahan bercampur dengan semangat, membentuk satu tujuan mutlak, mengalahkan Mikio, bagaimanapun caranya. Akagi melangkah mendekat. Ia tahu kelemahan Sakuragi, namun ia juga tahu kelebihannya. Dengan gerakan cepat, ia mengarahkan tinju ke kepala Sakuragi, memaksa dengan tegas agar pinggang Sakuragi direndahkan, sebuah peringatan, sekaligus dorongan. Sakuragi tak bisa mengandalkan tinggi badan untuk melewati Mikio, ia harus merendahkan tubuhnya, menyesuaikan strateginya. Tatapan Akagi menusuk, penuh keyakinan. Dalam benaknya, ia teringat momen-momen di mana ia melatih Sakuragi. Di setiap repetisi yang melelahkan, ia menyadari sesuatu, Sakuragi memiliki kekuatan yang tak dimiliki oleh siapapun di lapangan ini. Satu hal, ia hanya perlu menyadarinya sendiri. Sakuragi menegang, dan matanya berbinar. Kepercayaan Akagi menggetarkan hatinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang kapten yang keras dan penuh tuntutan, tetapi seseorang yang mempercayai potensinya lebih dari siapapun. Perlahan, bibirnya melengkung, bukan dalam senyuman, tetapi dalam ekspresi penuh tekad. Di tengah dentuman sorakan, sesuatu telah berubah, tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya. Hanya ada Sakuragi, dan satu tujuan di depan mata. Sakuragi berdiri tegak, matanya menyala dengan semangat yang berkobar. Akagi menatapnya tajam, lalu dengan keyakinan penuh, ia menegaskan bahwa dalam adu kekuatan, Sakuragi tidak akan kalah. Kata-kata itu menghantam kesadaran Sakuragi seperti gelombang besar. Mata merahnya semakin menajam, seakan ada energi yang selama ini tertidur kini terbangun dengan buas. Di lapangan, Mitsui menguasai bola, mencari celah di pertahanan lawan. Dalam sekejap, ia melepaskan umpan ke arah Sakuragi, tetapi Ichinokura melesat, memotong operan itu dengan presisi sempurna. Penonton bergemuruh, suara sorak-sorai menggema, merayakan keberhasilan Sanno yang kembali mencuri momentum.
Di sisi lain lapangan, Mikio berdiri tegak, tubuhnya yang besar kembali menghadang Sakuragi. Dengan dominasi fisiknya, ia mulai mendorong maju, memaksa Sakuragi mundur selangkah demi selangkah ke garis pertahanan Shohoku. Tekanan berat mengarah padanya, tetapi di benaknya, suara Akagi kembali bergema. Ia merendahkan pinggangnya, menanamkan kedua kakinya ke lantai, menahan gempuran Mikio dengan segenap tenaganya. Otot-ototnya menegang, napasnya berat, tetapi ia tetap bertahan. Perlahan, ia mulai memahami sesuatu, sebuah pola yang berulang dari Mikio. Setiap kali, Mikio menangkap bola dengan membelakangi ring, lalu berbalik untuk menembak. Sebuah rutinitas yang tak berubah. Mikio sendiri merasakan ada yang berbeda kali ini. Dorongan tubuhnya terasa lebih berat, seolah ada dinding yang menahan lajunya. Akagi, yang melihat posisi Sakuragi telah benar, mengangguk puas dan memberi isyarat. Sakuragi semakin merendahkan pinggangnya, dan memperkuat pertahanannya. Tubuh Mikio terasa semakin lambat, serta sulit bergerak. Dari pinggir lapangan, para pemain cadangan Shohoku mulai menyadari sesuatu, Sakuragi tidak hanya bertahan, tapi ia mulai menguasai ritme permainan Mikio. Ia bukan lagi sekadar bertahan melawan tekanan, ia sedang menunggu sesuatu yang akan mengubah jalannya permainan. Sakuragi berdiri kokoh, rahangnya mengatup, napasnya memburu. Matanya menajam, membaca setiap gerakan Mikio. Tubuh raksasa lawannya bergerak ke dalam, mencoba menggempur, tapi Sakuragi tak bergeming. Sakuragi menyadari bahwa Mikio hanya mampu melakukan tembakan di bawah ring. Tribun yang semula ragu akan kemampuan Sakuragi, kini bergetar oleh suara sorak-sorai yang memujinya. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak terduga, Sakuragi, yang jauh lebih kecil, menahan Mikio dengan kekuatan yang seolah berasal dari tekadnya sendiri. Di bangku cadangan, Rukawa menegang, mata elangnya membulat. Bahkan Morishige, yang selama ini menganggap Mikio tak tertandingi dalam duel fisik, kini membisu, saat melihat kemampuan Sakuragi. Mikio mengerahkan seluruh tenaganya, mencoba mendorong Sakuragi ke belakang, tetapi sia-sia. Kaki Sakuragi tertanam kokoh di lantai, otot-ototnya menegang bagai baja. Di tribun, Yohei tersenyum samar, mengenali api yang membara di dalam diri sahabatnya. Ini bukan sekadar pertandingan, ini tentang pembuktian akan harga diri Sakuragi. Sakuragi tahu Mikio hanya berbahaya di bawah ring, dan itu tidak akan dibiarkannya terjadi. Rahangnya mengeras, jemarinya mencengkeram erat, dan dengan satu dorongan penuh tekad, ia mulai menggiring Mikio menjauh. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.